Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Fauzi dari kelompok 4. Dan hari ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengukuran dan penentuan kimia mikrobiologi di udara. Perkenalkan untuk kelompok Muhammad Rizky Fauzi, saya sendiri, Rio Saputra, Rozi Aslinda, Sahrunika Cahyani, dan Salsabila Habibiyah. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika, kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Pengukuran dan penentuan kimia. Sumber pencemaran kimia. Upaya penyihatan terhadap sumber pencemaran kimia terdiri dari sulfur oksida, SO2, nitrogen dioksida, NO2, karbon dioksida, CO, karbon dioksida, CO2, timbal, plambum, asbes, formaldehid, HCHO, dan volatile organic compound atau VOCs, senyawa organik yang menguap dan mudah menguap. Asap rokok, environmental tobacco smoke atau ETS, kualitas udara yang tidak memenuhi persyaratan kimia akibat faktor resiko dapat menimbulkan dampak penyihatan dan perlu dilakukan upaya penyihatan. 1. Sulfur oksida atau SO2. A. Dampak sulfur dioksida atau SO2 dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan gangguan fungsi paru, menyebabkan iritasi pada mata, inflamasi pada saluran pernafasan, menyebabkan batuk, sekresi, lendir, memicu asma dan bronkitis kronis, serta tekanan darah yang rendah. Faktor risiko penyebabnya. 1. Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi, dan batu bara. 2. Merokok di dalam rumah. C. Upaya penyihatan yang dapat dilakukan dalam pengendalian kadar SO2 antara lain. 1. Menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara. Kedua, menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan seperti liquid petroleum gas atau LPG dan listrik. Ketiga, tidak merokok di dalam rumah. Sulfur dioksida atau SO2 merupakan gas polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang seperti minyak, gas batu bara, maupun pokas. Berikut alat untuk mendeteksi gas SO2 di udara. Nitrogen dioksida NO2. Dampak nitrogen dioksida NO2 dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan seperti lemas, batuk, sesak napas, bronchopneumonia, edema paru, dan KRIS serta methemoglobinema. Faktor risiko. Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi, dan batu bara. 2. Merokok di dalam rumah. Upaya penyihatan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar NO2 antara lain. Yang pertama, menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara. Yang kedua, menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan seperti LPG dan listrik. Yang ketiga, tidak merokok di dalam rumah. Yang keempat, tidak menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah. Nitrogen dioksida NO2 bersumber emisi gas NO2 pada umumnya berasal dari kendaraan bermotor. Berikut alat untuk mendeteksi gas NO2 di udara. Karbon monoksida CO. Dampak. Yang pertama, efek toksik. CO menyebabkan kegagalan transportasi O2 ke jaringan dan mengakibatkan anoksia jaringan, gangguan sistem syaraf pusat, atau kehilangan sensitivitas ujung jari, penurunan daya ingat, pertumbuhan mental buruk terutama pada balita, berat badan bayi lahir rendah, kematian janin, dan gangguan kardiovaskular. Yang kedua, gejala yang muncul akibat keracunan gas CO antara lain pusing, mual, gelisah, sesak nafas, sakit dada, bingung, pucat, tidak sadar, kegagalan pernapasan, dan kematian. Yang B. Upaya penyihatan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar CO antara lain. Yang pertama, menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara untuk mengalirkan udara sisa hasil bakaran.
Yang kedua, menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan seperti LPG dan listrik. Yang keempat, tidak menghidupkan mesin kendaraan bermotor dalam rumah tertutup. Yang kelima, melakukan pemeliharaan peralatan pembakaran secara berkala. Karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida CO adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan melalui pembakaran gas, minyak, petrol, bahan bakar padat atau kayu. Berikut alat untuk mendeteksi gas CO di udara. Karbon dioksida atau CO2. Dampak dari karbon dioksida adalah yang pertama, pada konsentrasi di atas nilai ambang batas yang dipersyaratkan, dapat menyebabkan mengantuk, sakit kepala, dan menurunkan aktivitas fisik. Yang kedua, pada konsentrasi 3% atau 30.000 ppm bersifat narkotik ringan dan menyebabkan peningkatan tekanan darah serta gangguan pendengaran. Yang ketiga, pada konsentrasi 5% atau 50.000 ppm menyebabkan stimulasi pernapasan, pusing-pusing, dan kesulitan pernapasan yang diikuti oleh kepala. Dan yang keempat, pada konsentrasi lebih dari 8% atau 80.000 ppm dapat menyebabkan sakit kepala, berkeringat terus-menerus, tremor, dan kehilangan kesadaran setelah paparan 5-10 menit. Yang B, upaya penyehatan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar CO2 antara lain. Yang pertama, menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara. Kedua, menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan seperti LPG dan listrik. Yang ketiga, tidak merokok di dalam rumah. Yang keempat, tidak menghidupkan mesin kendaraan bermotor di dalam ruangan tertutup. Yang kelima, pemeliharaan kendaraan bermotor secara berkala, terus uji emisi gas buang. Dan yang keenam, menanam tanaman di sekeliling rumah. Karbon dioksida atau CO2 selain dihasilkan dari proses metabolisme sel di dalam tubuh, gas CO2 juga ditemukan pada asap pabrik, asap kendaraan, asap hasil pembakaran sampah atau limbah, biang es atau dry es, dan asap sumber api. Berikut alat untuk mendeteksi gas CO2 di udara. Selanjutnya adalah pengukuran dan penentuan mikrobiologi. Sumber pencemaran mikrobiologi yaitu pencemaran biologi terdiri dari parameter jamur, bakteri patogen, dan angka kuman. Kualitas udara yang tidak memenuhi persyaratan biologi akibat faktor risiko dapat menimbulkan dampak kesehatan dan perlu dilakukan upaya penyihatan. Jamur, bakteri patogen, dan angka kuman. Dampak yang pertama adalah penyakit yang berhubungan dengan bioaerosol dapat berupa penyakit infeksi seperti flu, hipertensi yaitu asma, alergi, dan juga toksisosis yaitu toksin dalam udara di ruangan yang terkontaminasi sebagai penyebab gejala sick building atau sindrom atau SBS. Gejala SBS antara lain yaitu sakit kepala, kehilangan konsentrasi, tenggorokan kering, iritasi mata dan kulit. Dan yang kedua adalah beberapa bentuk penyakit yang berhubungan dengan SBS yaitu iritasi mata dan hidung, kulit dan lapisan lendir yang kering, kelelahan mental, sakit kepala, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, batuk, bersin-bersin, dan reaksi hipersensitivitas. Yang ketiga adalah gejala fisik yang biasa dijumpai akibat kontaminan. Biologi adalah batuk, dada sesak, demam, menggigil, nyeri otot, dan reaksi alergi seperti iritasi, membran mukosa, dan kongesti saluran nafas atas. Salah satu bakteri kontaminan udara dalam ruangan yaitu Legionella atau menyebabkan Legionnaire atau Dysachylia. Jamur, bakteri patogen, dan angka kuman. B. Faktor risiko. 1. Bakteri jamur. 2. Jamur. 3. Bakteri Legionella yang berasal dari Soliborne yang menembus dalam ruang. Alga yang tumbuh dekat kalung atau daun masuk ke dalam ruang melalui hembusan angin. 5. Kontrabinasi yang berasal dari dalam ruang dengan melembabkan tinggi. Massa
spora jamur akan meningkat. Sekian kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.